Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentuknya ditata yang rapi ya. Ya, Bu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Nah, sebelumnya kita absen dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama ada Zamzam Liza masuk. Hadir, Bu. Ya, bagus. Kemudian Lisa Agustina. Bisa sakit, Bu. Oh, sakit. Ya, baik. Kemudian Desi Rahma. Hadir, Bu. Ya, bisa hadir. Kemudian Lestari. Hadir. Hadir. Kemudian Arif Aini. Alif Aini izin ya. Izin. Izin kemana ini kok tidak masuk? Katanya ke rumah neneknya, Bu. Oh, rumah nenek. Ya sudah. Yang tidak masuk ada 2 anak. Baik anak-anak, minggu sebelumnya kita telah belajar mengenai dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, dari hasil ujian yang kalian kerjakan kemarin, saya rasa kalian sudah memahami dengan baik bagaimana dakwah Rasulullah di Mekah. Kemudian minggu ini kita akan beralih ke materi yang selanjutnya, di bab yang selanjutnya, bab ke-6, yaitu meniti kehidupan dengan kemuliaan. Di bab ini nanti kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah cara hidup mulia dengan mujahadah an-nafs, mujahadatun nafs, atau artinya pengendalian diri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita hidup mulia dengan berhusnudzon. Husnudzon apa artinya husnudzon? Berprasangka baik. Iya, berprasangka baik, kebalikan dari suudzon. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita hidup mulia dengan menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Nanti kita belajar 3 hal ini ya. Sebelum itu, supaya kalian lebih paham, kita akan memahami dulu kisah dari seorang nabi atau rasul. Mungkin kalian juga pernah mendengar kisah dari seorang rasul, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini ketika beliau pernah dibuang, atau istilahnya apa ya, dicemplungkan dicemplungkan ke suatu sumur atau perigi oleh saudara-saudaranya sendiri, karena saudaranya itu merasa iri dengki terhadap Nabi Yusuf. Kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf itu diselamatkan oleh segerombolan kafilah. Namun setelah diselamatkan, Nabi Yusuf ini malah dibawa ke Mesir untuk dijual, dilelang menjadi seorang budak atau hamba sahaya. Dan ada seorang pejabat Mesir yang akhirnya membeli Nabi Yusuf. Kemudian ada cerita lain yang mengatakan Nabi Yusuf ini tidak dianggap budak oleh pejabat itu, namun dianggap seperti anaknya sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian setelah Nabi Yusuf ini beranjak dewasa, istri pejabat Mesir itu mulai kagum terhadap ketampanan Nabi Yusuf. Ya. Kemudian istri pejabat itu melaksanakan siasat untuk menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan zina. Namun apakah Nabi Yusuf menerimanya? Tentu saja tidak.
Nabi Yusuf menolak ajakan istri pejabat Mesir itu. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 33 juga mengatakan, "Fala rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilai." Nabi Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada menerima ajakan mereka kepadaku." Nabi Yusuf lebih memilih penjara daripada menerima ajakan wanita atau istri pejabat Mesir itu. Akhirnya memang benar, Nabi Yusuflah yang tertuduh melakukan perbuatan mesum kepada majikannya sendiri. Padahal kenyataannya kan sebaliknya ya. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf dipenjara karena dianggap atau dituduh melakukan perbuatan zina. Namun apakah selanjutnya Nabi Yusuf itu merasa sedih atau tenggelam dalam kesengsaraan? Justru tidak. Hal ini patut kita contoh dari sikap Nabi Yusuf. Ada 3 hal yang perlu kita contoh. Yang pertama adalah mujahadah an-nafs, pengendalian diri. Nabi Yusuf itu mengendalikan diri, menahan dirinya untuk tidak menerima ajakan wanita Mesir atau istri pejabat Mesir itu. Dia juga mengendalikan dirinya untuk tidak semena-mena terhadap saudaranya. Dia tidak menuntut balas atas apa yang diperbuat saudara-saudaranya itu. Walaupun bisa saja dia menuntut balas atas perbuatan saudaranya yang keji itu. Kemudian yang kedua adalah husnudzon. Dari apa yang telah ditimpa kepadanya, apa yang telah dirasakannya mulai dari dimasukkan atau dibawa ke sumur, kemudian dijual jadi budak, kemudian dianggap berbuat mesum dan kemudian dipenjara, tidak menjadikannya ia berprasangka buruk terhadap apa yang Allah takdirkan kepadanya. Justru Nabi Yusuf tetap berhusnudzon, bersangka baik terhadap apa yang Allah takdirkan kepadanya. Dan yang terakhir, Nabi Yusuf ini lebih memilih untuk kembali bersama saudara-saudaranya dan orang tuanya, karena setelah dipenjara itu akhirnya Nabi Yusuf bertemu kembali dengan orang tuanya serta saudara-saudaranya. Mereka hidup kembali dalam keluarga yang penuh dengan persaudaraan dan tali kasih seperti itu. Maka patutnya kita juga mencontoh perilaku yang dilaksanakan atau diajarkan oleh Nabi Yusuf ini. Maka dari itu materi kali ini tentang tiga hal ini, mujahadah nafas, kemudian husnudzon dan juga ukhuwah. Supaya setelah mempelajari materi ini kita bisa setidaknya mencontoh perilaku dari Nabi Yusuf, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita menjadi insan kamil, menjadi manusia yang penuh dengan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita nanti akan membahas itu ya. Pertama mujahadah nafas, kemudian husnudzon, dan yang ketiga adalah ukhuwah. Nanti setelah Ibu jelaskan materinya, silakan nanti kalian cari contoh dalam kehidupan sehari-hari kita atau kehidupan orang lain juga boleh, di sekitar kita, di lingkungan kita ya. Mulai dari contoh mujahadah nafas, kemudian husnudzon dan juga ukhuwah. Nanti kalian sebutkan minimal 3 lah contoh dari ketiganya itu. Kemudian nanti Ibu tanyakan satu-satu ya. Nah setelah itu nanti kita akan adakan kuis. Nanti yang memperoleh skor yang tertinggi nanti Ibu ada hadiah buat kalian ya. Dan kalian nanti harus menyimak materi dengan baik juga, memperhatikan dan memahami. Baik anak-anak, sebelum Ibu jelaskan, silakan kalian pelajari dulu buku paket halaman 92 sampai 93 ya. Nanti setelah itu baru Ibu jelaskan materinya. Jadi silakan kalian pelajari dulu. Baik anak-anak, iya sudah ya. Nanti Ibu jelaskan di sini ya, sama-sama kita belajar bersama. Kita mulai dulu dari mujahadah an-nafas. Mujahadah an-nafas berasal dari bahasa Arab, yakni mujahadah dan juga an-nafas.
Mujahadah sendiri artinya apa? Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Sedangkan an-nafs itu artinya diri sendiri, apa ya, nafsu gitu. Jadi mujahadah an-nafs itu maksudnya tuh bersungguh-sungguh berjuang melawan dirinya sendiri, melawan nafsunya sendiri. Jadi kontrol diri atau pengendalian diri itu menahan diri dari segala hal yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang dimaksud merugikan ini hal-hal yang pastinya hal-hal yang buruk ya, perilaku yang tercela, yang atau perbuatan maksiat seperti itu. Kemudian dalam literatur Islam, pengendalian diri atau kontrol diri itu sering diistilahkan dengan as-shaum atau puasa. Karena kenapa kok puasa? Karena puasa itu adalah cara atau sarana untuk menahan diri dari perbuatan yang buruk atau yang tercela, perbuatan maksiat, ya seperti itu. Maka menjaga nafas itu sangat diperlukan buat kita untuk bisa menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, perbuatan-perbuatan yang buruk yang sesuai dengan hukum Allah itu seperti apa perbuatannya. Seperti itu ya. Kemudian lanjut yang kedua ada Husnudzon. Ya, husnudzon. Husnudzon itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada husnu yang artinya Baik. Dan kedua ada adzon yang artinya prasangka. Baik, prasangka yang Baik. Prasangka yang baik. Kebalikan dari husnudzon apa? Sudzon. Sudzon atau prasangka yang buruk. Husnudzon itu maksudnya adalah menganggap baik perilaku orang lain, menganggap baik suatu hal yang dikerjakan oleh orang lain. Kebalikannya dengan suudzon itu menganggap buruk apa yang dikerjakan oleh orang lain, tapi nyatanya dia belum tentu mengetahui faktanya kebenarannya, apakah hal itu memang buruk atau malah kebalikannya, hal itu ternyata baik. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu minadh-dhonni, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian kebanyakan dari prasangka. Karena kenapa? Inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nah, maka di sini kita dianjurkan untuk tidak gampang untuk berprasangka buruk terhadap perilaku orang lain, karena bisa saja yang kita anggap buruk perilakunya itu nanti malah ternyata kebalikannya, dia sebenarnya memiliki niat yang baik atau perilaku yang baik. Dan kita harus melaksanakan sikap husnudzon setiap apa yang kita kerjakan sehari-hari agar kita tidak terjerumus kepada berbuat dosa seperti yang dikatakan surat Al-Hujurat ayat 12. Baik, husnudzon itu ada 3 macam. Yang pertama, husnudzon terhadap Allah, husnudzon terhadap diri sendiri, dan juga husnudzon terhadap orang lain sama manusia. Itu. Lanjut, yang ketiga ada ukhuwah persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud di sini bukan persaudaraan kalian dengan kakak kalian atau kalian dengan adik kalian, bukan persaudaraan sedarah seperti itu, bukan ya. Yang dimaksud ukhuwah ini adalah persaudaraan sesama umat muslim atau yang biasa disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Dan juga persaudaraan yang terjadi karena kita itu sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Allah, yaitu ukhuwah insaniyah seperti itu ya. Adapun Nabi Muhammad itu juga pernah mengajarkan kita mengenai ukhuwah. Yakni pada saat Nabi Muhammad di Madinah pernah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin, ya betul, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian beliau juga mempersaudarakan antara suku-suku yang berseteru di Madinah, kemudian didamaikan dan bisa saling bekerja sama, saling menghormati seperti itu ya. Ini tadi penjelasan dari Ibu, singkat saja. Nanti kalian diskusikan sama teman-teman kalian juga nggak apa-apa ya. Apa saja sih contoh-contoh dari
menjaga nafas, husnudzon, dan juga ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Silakan bisa diskusikan selama 5 menit saja ya. Ya, Bu. Diskusi selesai ya anak-anak. Sebelum kalian mengutarakan pendapat kalian, Ibu ada video singkat mengenai ceramah tentang mujahadah an-nafs dari Ustaz Farid Dasaraman. Ya, silakan ditonton dulu. Karena jiwa kita ini kalau kita bawa pada santai-santai, maka dia akan santai terus. Maunya begitu. Tidur dari pagi sampai malam, buang-buang waktu, ngobrol-ngobrol kosong. Jiwa mau itu. Tapi kita harus paksakan diri, nggak bisa. Kita harus mujahadah. Ya, kita harus paksakan dia, jiwa kita kepada kebaikan. Jadi kalau antum dari pagi, keluar sudah cari nafkah, azan ke masjid, kemudian kembali lagi, dan seterusnya, ini adalah kebaikan. Allah mau kita tersibukkan dalam kebaikan. Karena kalau tidak seperti itu teman-teman, pasti kita terjerumus pada kemaksiatan. Dan lalai. Sudah ya? Sudah. Intinya itu ya, mujahadah an-nafas, kita harus menerapkan mujahadah an-nafas. Karena nafsu kita tuh sukanya tuh berleha-leha, males-malesan, atau nganggur gitu. Maka kita harus lawan diri, kita harus lawan agar menyiapkan untuk berbuat yang baik, yang terpuji, menyibukkan diri kita dengan perilaku yang terpuji ya. Itu maksud dari mujahadah an-nafas. Baik, selanjutnya nanti satu-satu ya gantian untuk mengutarakan pendapat kalian. Contoh real, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari mujahadah an-nafs itu. Contohnya apa? Kemudian contohnya apa? Ukhuwah contohnya apa? Baik, dimulai dari siapa dulu ayo? Lestari, dari Lestari, silakan. Contoh mujahadah an-nafs. Contohnya itu puasa. Kan Puasa. kalau kita puasa itu Iya. menahan nafsu kita untuk makan, minum. Iya betul. Ada lagi? Contohnya lagi kalau diajakin sama temennya itu sabar, nggak ngelabrak, nggak marah. Iya betul. Satu lagi, minimal 3 ya. Terus contohnya lagi, terus juga memaafkan mereka yang menyakiti kita. Iya, memaafkan mereka. Sabar juga bentuk dari mujahadah an-nafs. Kemudian yang yang ini dulu deh, husnudzon. Yang husnudzon, ayo siapa husnudzon? Saya, Bu. Ya, Desi, ayo silakan Desi. Contohnya apa husnudzon? Apa ya? Bisa dulu aja, Bu. Gimana ini? Bu, ya kan saya dulu, Bu. Oke, Siap. nggak apa-apa. Ukhuwah ayo. Kalau ukhuwah itu kan berkaitan dengan persaudaraan. Jadi Oke. Indonesia kan banyak perbedaan suku, agama, budaya. Nah, kita itu harus saling menghargai, Bu. Iya. Dan harus menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Betul. Kemudian ada lagi, kita harus mempererat ukhuwah kita itu dengan menjenguk teman kita atau orang yang sekeliling kita yang sakit. Betul, itu ya. Ya, kalau perbedaan suku, budaya itu istilahnya ukhuwah apa ya ini? Karena kita satu bangsa, satu negara. Watonnya. Iya, ukhuwah watoniyah seperti itu ya. Bagus. Gimana Desi, sudah dapat belum ini contohnya husnudzon? Sudah, Bu. Ayo, silakan diutarakan apa itu contohnya. Mungkin apa ya, kita pas waktu diskusi gitu menerima pendapat teman kita meskipun pendapatnya itu bertolak belakang sama kita, jadi kita nggak harus berhusnuzon gitu loh. Iya. Kan semua kan betul. juga punya pemikirannya masing-masing gitu loh. Iya, betul. Ini itu bisa kan? Ada lagi mungkin? Terus apa ya? Apa ya? Yang lain mungkin juga bisa. Memberikan apresiasi ke teman Iya. atas prestasi yang diraih. Iya. Itu juga bentuk husnudzon. Nah, baik, ternyata kalian super sekali ya. Nah, ya. Nah, setelah ini nanti Ibu ada kuis. Nanti kalian kuis yang memahaminya pasti bisa yang mengerjakannya ya. Amin. Ya. Atau kita belajar dulu 5 menit ya. Oke. Nanti kita mulai kuis. Ya, Bu. Sekarang aja, Bu.
Ya, sudah ya belajarnya ya. Toh, Belum Bu. Masih. Ini waktunya nanti selesai nih nanti ya. Ya Bu, Ibu sekarang Sekarang aja. pelajaran selanjutnya. Dikit nanti Bu, dikit. Oke, ini sudah ya namanya. Ya, Bu. Sesi sama Zam-Zam ya. Ya. Oke, siap-siap tuh ya. Langsung saja ya kita mulai kuisnya. Siap. Siap. Oke, pertanyaan yang pertama. Nanti angkat tangan ya. Kalau cepet-cepetan angkat tangan nanti duduk siapa dulu. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah iya Lestari ya Kak? asom atau puasa. Iya betul. Cinta. Yeay. Ayo semangat. Pertanyaan yang kedua, siap-siap. Mujahadatun nafs berasal dari bahasa Arab. Mujahadah yang artinya Sungguh. iya Desi apa Desi? Sungguh-sungguh. Iya betul. Aduh bintang. Ayo Zam-Zam. Oke, pertanyaan yang ketiga. Husnudon juga berasal dari bahasa Arab. Yang husnu artinya baik, sedangkan adon artinya Ayo. oke, Risa, ayo. Betul. Ya. Prasangka. Ya, sudah dapat bintang semua. Ayo semangat. Pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat. Lawan kata husnudon adalah Desi, ayo Desi. Susan. Iya betul. Husnudon prasangka buruk ya. Ayo semangat. Nomor 5. Perintah husnudon terdapat dalam Quran surat apa ayat berapa? Ya Desi. Ayo. Al-Hujurat ayat 12. Betul. Al-Hujurat ayat 12. Yeay. Pintar ini, ayo yang lain juga semangat ya. Demi hadiah Bu. Oh iya, bagiannya ya nanti ya. Kemudian pertanyaan yang ke-6. Husnudon dibagi menjadi berapa macam? Oke, Ya, siap-siap. ya. Iya, ada 3 macam. Betul. Pertanyaan yang ke-7. Persaudaraan sesama muslim dikenal dengan istilah apa? Oke, Desi lagi. Ukhuwah Islamiyah. Iya, betul sekali. Yeay. Saya dapat 4 bintang, ayo lainnya semangat. Zam. Ayo, jangan sama Ya, semangat ya, ya. Kak, saya. Iya, bentar ya. Nomor 8. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sama sayang. Oke, Zam-Zam. Manusia. Ini ya. Berapa lagi nih ya? 9 Bu. Kurang 2 pertanyaan ya. Oke. Ayo. Contoh ukhuwah. Nabi pernah mempersaudarakan antara kaum apa dan apa? Oke, contoh lagi. Muhajirin dan Ansar. Iya. Ayo, Suci. Kali ini semangat ini ya. Kurang satu. Ya. Pertanyaan terakhir. Mujahadatun nafs sangat diperlukan agar terhindar dari apa? Oke, Lestari. Perbuatan maksiat. Iya, betul. Perbuatan maksiat. Iya. Ya, sudah habis ya pertanyaannya. Yeay. Sudah ada pemenangnya ya ini ya. Iya, saya. Ada 3. Ada 4, ada 3. Iya. Pemenangnya adalah Saya Bu. Desi. Sekarang kan ke depan ini juga ada hadiah. Apa itu Bu? Ini ada buku khusus dan sudah ada tanda tangan dari penulisnya juga. Limited edition. Wow. Ini semuanya. Silakan duduk kembali ya. Baik, anak-anak kalian semua sudah pintar semuanya ya. Gak apa-apa. Nanti lain kali gue adakan kuis lagi ya. Ya, Belajarnya. gitu, Haji. Jadi anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini? Coba tentang mujahadah an-nafs itu gimana ya artinya? Oke, Desi gimana? Kesimpulannya itu mujahadah nafas itu adalah perilaku sebagai upaya untuk tetap berada dalam setiap kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya
orang lain maupun lingkungan. Ya, sudah lengkap sekali, yaitu yang menahan diri dari perbuatan yang buruk dan menyibukkan diri dengan perilaku-perilaku yang terpuji. Kemudian tentang husnudzon, apa ya itu husnudzon ya? Ya, saya Bu. Oke, Zamzam gimana? Dari husnudzon ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya berbaik sangka atau husnudzon merupakan sifat di mana orang lain dipandang sebagai sesuatu yang baik dan harus diperlakukan dengan baik juga, kecuali jika diketahui dengan fakta bahwa orang tersebut harus diwaspadai dan juga diperingati. Iya, husnudzon kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kemudian di dalam husnudzon itu terdapat perintah untuk kita tidak berburuk sangka terhadap orang lain. Itu ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Gimana Lestari? Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 itu dijelaskan perintah agar berprasangka baik atau husnuzon kepada setiap orang. Nah, kita pun juga diperintahkan menghindari dan menjauhkan diri dari berprasangka buruk kepada sesama saudara kita, karena kalau berburuk sangka akan merubah keimanan dan merusak persaudaraan di antara kita. Iya, betul. Jadi harus sikap husnudzon dan menjaga nafas, husnudzon dan juga ukhuwah harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita menjadi manusia yang penuh dengan kemuliaan. Baik, terima kasih. Waktunya sudah hampir habis ya. Kita akhiri dulu pelajaran pendidikan agama Islam ini. Semoga kalian nanti dapat menerapkan apa yang sudah kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu yang kalian dapat itu bermanfaat bagi Amin. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, kalian semua hebat ya. Sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum